Saya senang diminta bawa firman untuk GBI Basilea Menteng. Uh, Salam dari kami di Papua. Dan apa yang saya mau bagikan memang sesuatu yang saya bergumul dan pikirkan cukup lama dalam pandemi COVID ini selama 1,5 tahun. Karena saya selalu tanya, apa responsmu terhadap COVID sekarang? Ada banyak yang bilang, oh GM kami bertahan sampai bisa kembali ke normal lagi. Saya rasa ada sesuatu yang salah dengan respons itu. Ada yang bilang, oh GM kami jaringan, gereja rumah, kami di rumah-rumah, jadi ini tidak mengganggu, tidak bisa tatap muka, tidak apa-apa. Itu juga respons yang salah. Seharusnya respons adalah, ya, dalam pandemi ini kami lihat banyak peluang. Ada pintu dibuka oleh Tuhan dan kami lari ke dalam. Banyak kesempatan yang tidak akan jadi kecuali sekarang. Dan kami menggunakan setiap kesempatan dari Tuhan. Atau mungkin judul yang saya pakai, we thrive in the midst of chaos. Kita berkembang di tengah-tengah kekacauan. Tidak bertahan-tahan, tapi berkembang di tengah-tengah kekacauan. Karena saya duga kekacauan tidak akan berkurang, tapi akan bertambah-tambah. Dunia akan makin lebih kacau. Kalau saudara pikir tahun depan akan lebih baik, maaf, akan kejut. Akan lebih kacau. Kita harus belajar bagaimana kita bisa berkembang, bisa maju, lari bersama Tuhan. Kembali kepada waktu Yesus mau naik ke surga, dia berikan tugas kepada murid-murid untuk pergi memulihkan semua bangsa atau roba dunia. Tapi mulai di mana? Mereka mulainya di Yerusalem, tempat pusat agama lain, tempat di mana Yesus sudah diadilin dengan pengadilan yang tidak adil sampai vonis mati, dan vonis itu didukung oleh semua orang. Ada demo-demo. Juga ini tempat di mana Petrus menyangkal Yesus 3 kali, Yudas khianati dia, murid-murid semua lari waktu Yesus perlu mereka. Tempat kegagalan. Dan di situ muncul kegerakan besar. Terobosan selalu terjadi di tempat kegagalan. Itu yang saya mau kita sadar. Dan terobosan ini sebesar apa? Ya, kita tahu Kisah Para Rasul 1 hanya 12 yang takut-takut kumpul 120, tapi akhirnya 5 pasal lagi, Kisah Para Rasul 5 ayat 28, rasul-rasul dipanggil ke mahkamah agama dan ditanya, kenapa sudah penuhi seluruh Yerusalem dengan ajaran tentang Yesus? Seluruh Yerusalem dipenuhi dengan ajaran tentang Yesus. Saya mau tanya saudara, bagaimana kalau seluruh Jakarta dipenuhi dengan ajaran tentang Yesus? Kelihatan apa? Ini bukan KKR, ini dari mulut ke mulut, dari orang ke orang, dari jalan ke jalan, dari lorong ke lorong. Semua tempat dipenuhi. Sampai ahli sejarah perkirakan pasal 5 Kisah Para Rasul ada 20,000 anggota jemaat. Wow. Dari tempat kegagalan muncul terobosan besar. Yang terjadi bukan berapa tahun atau berapa bulan, dan berapa minggu dari situ muncul terobosan. Wow. Dalam situasi paling sulit, selalu Tuhan mau bangkitkan sesuatu yang akan rubah dunia. Hidup ini adalah lomba. Lewat banyak rintangan, banyak tantangan. Mungkin saudara nonton di televisi Amazing Race Asia. Itu program favorit kami, keluarga kami. Kami suka. Mereka pergi ke kota dengan petunjuk, cari sesuatu, dapatkan, ada petunjuk lagi. Dapatkan, ada petunjuk lagi. Hidup ini adalah Amazing Race. Di mana kita lari bersama Tuhan. Kita pikir, oh ini saja dari Tuhan. Tapi Tuhan bukakan lagi. Kita lari, dapat, Tuhan bukakan lagi. Sepanjang umur hidup ini, Tuhan akan buka lagi. Itu on mission with God.
sepanjang umur hidup ini dan tidak akan selesai sampai hari terakhir. Jadi kita belajar Amazing Race, Tanjung lagi, pasal lagi, tambahan extra time lagi. Hidup ini tidak gampang. Kita mau semua gampang, semua simple, tapi tidak begitu. Kita buat apa yang orang lain nasihati, tapi tidak dapat hasil yang mereka janji. Seperti ada satu gereja di Indonesia yang besar, gereja sel, dan dulu mereka bikin kompetensi gereja sel sedunia. Banyak orang datang dari negara-negara lain mau belajar bagaimana kami bisa bikin gereja besar seperti ini. Dapat handbook 200 halaman dan mereka bawa pulang ke negara masing-masing handbook dan mereka coba buat, gagal, tidak jadi. Karena kuncinya gereja ini yang berkembang bukan karena handbook, tapi karena nafas penginjilan. Karena dari gembala senior sampai ke orang yang bersihkan toilet, WC, semua suka cerita tentang Yesus. Di mana mereka pergi, mereka suka cerita tentang Yesus. Dan itu yang membuat gereja ini sangat berkembang. Nafas penginjilan, bukan handbook dengan kita mau semua teliti, buat ini langkah-langkah ini. Tapi hidup ini tidak serapi itu. Kita mau semua tanpa masalah, tapi kacau terjadi. Hal-hal yang tidak masuk akal. Kita tidak berakhir seperti kita rancang. Itu sebabnya saya sangat suka dengan hidup ini, karena tidak membosankan. Terlalu sering kita latih orang untuk dalam hidup, dalam pelayanan, dalam bisnis, apapun kita latih mereka untuk sempurna. Semua harus sempurna. Itu salah. Kita harus latih untuk tidak sempurna. Kita latih untuk sukses. Salah. Kita harus latih untuk gagal. Ada gereja-gereja, God's successful families. Saya mau pasang spanduk, God's families that are kacau. Karena itu nyata dalam COVID ini ada banyak masalah yang dulu bisa sembunyikan di belakang pakaian yang bagus, senyum, tapi ada problem di antara istri dan suami dengan anak-anak. Sekarang semua muncul, tidak bisa sembunyikan lagi. God's families in crisis. Dan kita jujur, dan kita mau menghadapi kegagalan dan cari terobosan di tengah-tengah. Di dunia dan di Indonesia, bunuh diri meningkat. Di Indonesia sangat, di antara anak muda yang perempuan banyak. Kenapa? Karena tidak tahu cara menghadapi kegagalan. Jadi perlu kita tahu bagaimana bisa thrive in the midst of chaos. Bagaimana kita bisa menghadapi kegagalan dan maju. Jadi ini yang saya mau kita lihat dari Mazmur 86. Karena Daud mengalami sama seperti sekarang kita alami. Mungkin kalau yang nonton ini dari gereja ada pembisnis, kita tahu setiap bisnis di dunia yang paling berkembang, yang mantap, itu bisnis yang gagal. Banyak. Karena mereka mendukung kegagalan dalam bisnis ini. Karena lewat banyak kegagalan akan menemukan produk yang baru. Hanya di dalam gereja kita tidak mendukung kegagalan. Harus. Dan bagaimana kita menghadap tembok, menghadap kegagalan dan terobos. Ini yang kita belajar hari ini. Mazmur 86. Dan saya mau mulai bukan dari ayat 1, dari ayat 8 sampai 15 saya baca. Tidak ada seperti engkau di antara para Allah yang, ya Tuhan. Tidak ada seperti apa yang kau buat. Segala bangsa yang kau jadikan akan datang, sujud menyembah di hadapanmu ya Tuhan, dan akan memuliakan namamu. Sebab engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja Allah. Tunjukkanlah kepadaku jalanmu, ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaranmu. Buatlah
hatiku untuk takut akan nama-Mu, dan hendak bersyukur kepadamu, ya Tuhan Allahku, dengan segenap hatiku, dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setiamu besar atas aku, dan Engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Ya Allah, orang-orang yang angkuh telah bangkit menyerang aku, dan ada gerombolan orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku dan tidak mempedulikan Engkau. Tetapi Engkau, ya Tuhan Allah, penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Siapa dalam kontrol? Itu nomor satu. Dia bilang Tuhan masih dalam kontrol. Saudara, jangan dengar laporan busuk. Ada banyak laporan busuk di medsos, media sosial, di network news. Jangan dengar satu kata lagi, karena Tuhan bekerja di belakang layar. Ingat bilangan 13, waktu 12 pengintai diutus ke tanah perjanjian. Dan waktu kembali, 10 bawa laporan busuk tentang negara yang diintai. Oh, tidak bisa, raksasa ada di situ, tak mungkin bisa berhasil. Tapi 2 orang, Kaleb dan Yosua, membawa laporan yang baik. Mereka lihat dengan mata Tuhan, dengar dengan telinga Tuhan. Ini yang kita perlu sekarang. Jangan lihat raksasa, melihat peluang dari Tuhan. Karena semua yang datang ke dunia ini harus lewat izin Tuhan, harus lewat saringan kehendak Tuhan sebelum terjadi. Ayub pun tidak bisa dicobai oleh iblis kecuali dia minta izin dari Tuhan. Jadi apa yang terjadi ada izin dari Tuhan. Dan Tuhan mau buat sesuatu di dalamnya. Jadi kembali Kisah Para Rasul 5. Gereja berkembang, banyak orang, 20.000. Tapi Kisah Para Rasul 8 ayat 1, aniaya. Stefanus dibunuh dan semua lari dari Yerusalem, dan lewat aniaya gereja lebih berkembang di luar. Puji Tuhan untuk aniaya. Ya, kembangan rohani. Kita minta campur tangan Tuhan, kembangan rohani, tapi kita tidak mengerti kembangan rohani seperti apa. Kembangan rohani tidak ada di lapangan atau di stadion. Kembangan rohani, kita minta kembangan rohani, kita dapat kehancuran ekonomi Asia tahun 90-an. Sama, kembangan rohani. Lebih banyak orang bertobat waktu hancur ekonomi. Kita minta kembangan rohani. Ada flu burung, ada bom, ada tsunami, ada gempa bumi, ada sekarang COVID. Semua sama. Tuhan bawa semua ini untuk penginjilan akhir zaman. Tuhan pernah campur tangan, akan tetap campur tangan. Ayat 13. Dia selamatkan dan dia akan tetap selamatkan. Beberapa contoh. Kami layani 20 tahun di pedalaman Papua, di satu suku di mana sakit malaria hebat. Angkatan laut dari Amerika bikin penelitian seluruh dunia tentang malaria. Dan mereka menemukan malaria di Papua Selatan, di mana kami tinggal 20 tahun, malaria paling ganas di dunia. Tidak selalu bisa diobati dengan obat yang ada. Dan saya istri dapat banyak. Tapi anak-anak, 3 perempuan yang besar di hutan. Anak-anak kami homeschool supaya mereka bisa sama-sama kami jadi tim pelayanan. Dan mereka dapat malaria sampai anak pertama, anak kedua hampir meninggal. Waktu dapat malaria, panas tinggi, muntah, menggigil, dan tidak ada pesawat untuk evakuasi keluar. Kami basuhi mereka dengan air untuk turunkan panas dan mendoakan, dan tidak tahu apakah ini waktu Tuhan akan panggil. Tapi akhirnya Tuhan kembalikan mereka kepada kami. Tapi itu sulit. Sebagai orang tua sulit, tidak mau lihat anak-anak menderita, mau ambil penderitaan dalam diri sendiri. Tapi mereka menderita, dan saya bergumul dan ada rekan-rekan yang salahkan saya. Mereka tegur, mereka bilang, Jim, tidak bertanggung jawab. Ini terlalu bahaya, harus pulang ke Amerika. Saya bergumul, saya berdoa satu hari, Tuhan, saya percaya panggilan-Mu masih ada di atas hidup kami untuk di sini. Dan sebagai orang tua dan suami, saya buat semua yang ada dalam kemampuan saya untuk menjaga keluarga. Saya harus percaya Engkau akan mencukupi kekurangan saya. Dan saudara, hari itu saya dapat damai sejahtera dalam hati. Saya tahu Tuhan akan selalu mencukupi kekurangan saya.
Dan anak-anak saya, mereka bangga, mereka besar di hutan. Mereka rasa diri anak paling kaya di dunia. Tuhan sudah bekerja dan akan tetap bekerja. Dia sudah selamatkan, akan tetap selamatkan. Dia dalam kontrol. Waktu suku Sawi terima Injil, kami bilang mereka, Injil dibawa kepadamu supaya kamu bawa ke suku-suku yang lain. Jadi mereka jadi missionaries langsung. Mereka bawa Injil ke musuh mereka yang dulu bunuh dan makan orang tuanya. Sekarang mereka bawa Injil, kabar baik. Dan saya masih ingat satu kali kami mau buat baptisan air di suku yang baru diinjilin. Dan saya naik pesawat air kecil dengan satu penetua jemaat. Kami harus ringan hari itu. Kami turun di sungai yang sangat sempit dan belok-belok seperti ular di hutan. Jadi pesawat hanya bisa take off dan landing di satu tanjung yang lurus. Jadi harus light, harus ringan. Kami turun keluar dari pesawat dan pilot bawa pesawat ke tempat lain, layani orang lain, dan nanti sore akan datang jemput. Hari itu kami bikin banyak baptisan air luar biasa dengan makan banyak ulat sagu, pesta besar. Sore pesawat datang mau jemput dan waktu dia turun kami lihat awan-awan hitam di bagian timur. Ada badai mau datang. Kami harus naik pesawat cepat. Kalau tidak harus bermalam di situ. Jadi kami naik dan pilot tidak punya waktu untuk keluarkan air dari pelampung, dari float karena ada retak-retak dan air masuk sepanjang hari bikin berat pesawat. Tapi tidak ada waktu untuk keluarkan air. Harus tinggalkan berat. Kami putar ke ujung tanjung mau take off dan waktu dia mau jalan, angin yang putar yang datang dari bagian timur, dia putar mulai datang dari bagian barat. Efeknya angin menahan pesawat di bawah waktu mau take off. Sampai dia dapat kecepatan sedikit tapi sudah di point of no return. Dia full gas dan mulai naik ke atas. Dan sungai belok ke sana, tidak kelihatan lagi. Dan waktu naik, kami sebentar akan tabrak dengan pohon-pohon yang tinggi. Dan pilot, dia last ditch effort. Kesempatan terakhir, dia tarik lever yang ada di dalam pesawat. Yang setel kabel, sayap kanan dan kiri. Dia tarik tarik lever itu yang bikin sayap putar dia ke bawah. Dan efeknya pesawat loncat ke atas pohon-pohon. Kami selamat. Tetapi, ada di kabel sayap kiri ada satu kerusakan kecil dan waktu dia tarik lever itu, tekanan itu bikin kabel putus di udara dan pesawat mulai jatuh. Tidak bisa dikendalikan oleh manusia, tapi bisa dikendalikan oleh Tuhan. Seperti orang suku bilang, James, setiap kali pesawat naik ke udara, Tuhan memegang sayapnya. Dan hari itu Tuhan memegang sayapnya. Karena kalau kami jatuh di tengah-tengah hutan yang padat, pasti hancur, terbakar, tidak ada kesempatan selamat. Tapi pesawat jatuh ke bagian kiri, di mana sungai sudah belok ke sana, tidak kelihatan kepada kami lagi. Pesawat jatuh ke dalam air, hidung masuk dalam air, satu sayap kena pohon patah lepas, satu pelampung kena pohon patah lepas. Tapi yang sisa masuk air, terbalik, turun. Dalam beberapa detik kami di bawah air. Dan air masuk ke dalam pesawat cepat dan saya coba buka pintu tapi sayap sudah patah menghalang buka pintu. Dan pilot dia lihat dari ekor pesawat yang masih ada di atas ada cahaya matahari yang masuk karena di pintu di ekornya pintu itu pesawat itu ada satu pintu kecil, pintu bagasi yang kecil dan hanya bisa dibuka dengan kunci yang ada di saku pilot. Tapi pintu itu sudah buka. Siapa buka itu? Tuhan yang buka. Dan pilot lihat itu, dia bilang, ayo Jim, ikut saya keluar. Dan dia lepas ban pengaman, dia mulai keluar dari ekornya. Saya buat yang sama, tapi saya dengar ada penetua jemaat yang takut-takutan. Di belakang dia berteriak, tolonglah saya, saya akan mati. Karena ini hari pertama dia naik pesawat. Dia tidak tahu cara pasang lepas ban pengaman karena kompleks. Ada 1, 2, 3, ada harness. Dan saya pikir dalam hati bagaimana saya bisa bantu dia dalam beberapa detik. Emergency. Dan dia sangat ketakutan. Saya balik putar mau bantu dia. Dia duduk di situ dengan semua ban terlepas. Dia tidak buat.
Dia tidak tahu bagaimana dilepaskan. Ada malaikat-malaikat yang di dalam pesawat itu bersama kami. Dan saya keluar dan saya tarik dia, dan waktu kaki dia lepas dari pintu itu, ekornya ke bawah. Kami hitung 1 menit, 60 detik dari point of impact sampai pesawat ada di bawah. Pas waktunya. Kami berenang sampai ke pinggir kali, kami bermalam di situ, tunggu search and rescue cari kami esok hari. Dan saya sadar Tuhan berikan extra time, waktu pinjaman kepada saya. Dan ini saudara, Tuhan sudah selamatkan kita. Dia akan selamatkan kita. Dia akan campur tangan dalam kesusahan apapun. Karena dia punya tujuan dalam hidupmu dan hidup saya. Untuk memenuhi panggilan dia dengan sisa waktu yang kita punya. Dia selalu siap. Roma 8 ayat 28, dia sanggup mendatangkan kebaikannya lewat segala sesuatu. Segala sesuatu dia bisa pakai. Termasuk COVID sekarang. Jadi itu pertama, siapa dalam kontrol? Tuhan. Yang kedua, apa first response? Apa yang harus kita buat dalam kesusahan? Ayat 1 sampai 7, saya baca. Pasang telingamu Tuhan dan jawablah aku, sebab sengsara dan miskin aku. Peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang kau kasihi. Selamatkanlah hamba-Mu ini yang percaya kepadamu. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan, sebab kepadamu aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hamba-Mu ini bersuka cita, sebab kepadamu lah Tuhan ku angkat jiwaku. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia kepada semua orang yang berseru kepadamu. Pasang telingamu kepada doaku dan perhatikan suara permohonanku. Pada hari kesesakan aku berseru kepadamu, sebab Engkau menjawab aku. Beberapa kali Daud bilang berseru. Itu harus jadi respons pertama. Jangan berseru kepada counselormu. Jangan berseru kepada therapistmu. Jangan berseru kepada dukunmu. Jangan berseru kepada pendetamu. Jangan berseru kepada atasanmu. Berseru kepada Tuhan. Ayat 3, desperate. Berseru sepanjang hari. Itu desperation. Banyak orang tanya saya, Jim, kenapa selalu ada lebih banyak mujizat di Papua daripada di Jakarta atau di negara yang lain. Dan saya bilang, itu karena orang Papua lebih desperate. Kalau Tuhan tidak hadir, mereka tidak bisa tahan. Itu sebabnya Tuhan buat sesuatu yang luar biasa di sana. Dimanapun orang berseru sepanjang hari. Kalau saya tanya, apakah saudara rasa doa penting? Angkat tangan. Mungkin semua angkat tangan. Kalau saya tanya, apakah saudara puas dengan hidup doamu? Angkat tangan. Mungkin tidak ada yang angkat tangan. Itu, semua tempat saya tanya ini, selalu banyak rasa doa penting, tapi mereka tidak puas dengan hidup doa. Karena selalu kita berdoa pada saatnya harus. Pada saatnya dipaksa. Kita harus belajar desperation now. Kita harus belajar bagaimana saya bisa desperate dengan Tuhan setiap hari. Baik ada COVID atau sudah longgar, saya mau belajar desperate dengan Tuhan. Dan jangan lepas dengan desperation. Pada saatnya kami masih di hutan, masih di kampung pelayanan kami, banyak orang bertobat, ada mujizat-mujizat, tapi Tuhan tetap buat mujizat. Karena itu sifat Allah kita. Suatu hari, ada satu bapa, dia tebang kayu susu ringan untuk bikin perahu, dia bawa ke pinggir kampung dan dia keluarkan isinya dengan kapak supaya bikin perahu. Dan anak-anak laki-laki mereka kumpul di pinggir kiri kanan perahu dan mereka bikin permainan. Setiap kali dia potong isinya dan potongan-potongan kayu kecil di dalam, mereka masukkan tangan, ambil kayu itu, potongannya, dan bikin kumpulan di pinggir perahu itu. Dan siapa yang dapat kumpulan lebih besar, dia menang. Hari itu ada satu anak laki-laki yang keluarkan tangan. Dia ambil potongan kayu tapi keluarkan tangan lambat. Sampai kapak jatuh di atas tangan di sini.
4 jari dipotong lepas dan gantung dari kulit sedikit di sini. Mereka bungkus dengan daun pisang, langsung lari ke rumah kami bawa dia. Dan karena mereka pernah lihat istri saya jahit luka-luka perang, mereka pikir, oh dia bisa jahit tangan ini kembali. Mereka bawa minta itu kepada istri saya. Istri saya dia lihat ini sudah lepas total, ini sudah dingin, tidak ada hidup lagi, sudah warna tidak ada lagi, sudah mati. Dia bilang, oh saya bisa hanya potong lepas kulit ini dan jahit yang sisanya jahit tutup. Tapi cepat ada 1,000 orang di depan rumah dan mereka desak-desak sampai bapa yang bikin perahu bersuara. Dia bilang, anak ini bukan anak saya, ini anak kakak saya. Kakak saya ada di hutan cari makan, nanti malam akan kembali. Kalau dia pulang ke kampung dan lihat anaknya tidak punya tangan lagi, tidak akan bisa tarik busur dan berburu di hutan cari makan untuk keluarga dia waktu dia besar. Kakak saya akan bunuh saya. Ini harus dijahit kembali. Akhirnya istri saya menyerah. Dia bilang, oke, saya akan coba. Dia posisikan jari-jari di tempat yang benar dan dia mulai jahit. Inside sutures, outside sutures. Jahitan dalam, jahitan luar, keliling, berjam-jam. Ini sudah gelap. Saya pakai senter. Dia bikin operasi lewat senter. Sesudah selesai, aneh kelihatan. Karena ini sudah mati. Dipasang kembali dan dia balut, dia bungkuskan dan kasih suntik penicillin supaya tidak ada infeksi. Kami doakan dia dan suruh mereka kembali besok pagi untuk dapat penicillin lagi. Jadi mereka pulang ke rumah. Malam itu istri saya tidak bisa tidur. Dia seperti rasa salah. Kenapa saya izinkan mereka paksa-paksa sampai jahit kembali? Dia rasa seperti Dr. Frankenstein pasang bagian hidup yang dengan tubuh yang lain. Dan jam 12 malam dalam doa, tiba-tiba dia dapat damai sejahtera dalam hati dan dia bisa tidur. Pagi-pagi benar mereka ada di depan rumah datang untuk dapat penicillin lagi. Waktu istri saya mulai membuka balutan itu, dia lihat tangan tidak kecil lagi tapi sudah besar. Dia buka, dia lihat warna sudah kembali. Dia buka, dia pegang, panas. Semua jalur darah sudah bersatu lagi, menyatu dan darah mengalir dan tangan normal total. Dia lari ke dalam rumah, angkat radio SSB, dia panggil dokter missionary, jelasin semua. Dokter itu bilang, tidak mungkin, itu salah. Nanti sore akan kering, harus lepaskan dan jahit bekasnya tutup. Tapi sore masih sembuh. Besok hari masih sembuh. Sembuh total. Sampai ditulis dalam Medical Journal of Canada, Journal of Medicine. Karena ini mujizat medical yang luar biasa. Tapi Tuhan buat itu sebagai tanda kasihnya. Karena desperation harus lihat Tuhan datang. Mazmur 34 ayat 19 menjelaskan alamat Tuhan. Alamat Tuhan di mana? Tuhan dekat dengan orang-orang yang patah hati untuk selamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Itu alamat Tuhan. Jadi sekarang ini saudara bawa dirimu ke tengah-tengah orang seperti itu akan lihat Tuhan di situ. Itu alamatnya. Kita orang tua selalu mau menjaga, melindungi anak-anak. Betul? Kita tidak mau mereka susah. Kita sudah alami susah, tapi kita mau supaya mereka bisa maju, berkembang, dapat sukses, dan tidak harus banting, tidak harus berkorban. Tapi itu salah. Akhirnya kita hasilkan anak yang tidak berguna. Anak yang tidak tahu fight, anak yang tidak tahu berkorban. Dua anak saya kuliah medis di Portland, Oregon, di Amerika. Amy, dia bantu mama di klinik waktu kecil. Kami buat homeschooling supaya mereka bersama kami dan mereka ikut pelayanan sebagian tim kami. Dan waktu Amy umur 12 tahun, dia bantu ibu-ibu melahirkan. 12 tahun dia bisa jahit kulit yang terbelah dari perang suku. 12 tahun dia bisa pasang tulang yang patah.
Dia luar biasa. Akhirnya dia ikut kuliah medis di Amerika supaya bisa dapat teori yang sesuai dengan praktik yang dia sudah tahu. Dan di Portland, dia tidak suka Amerika. Itu negara asing bagi dia. Jadi setiap malam di asrama, dia naik internet dan dia menangis lewat internet. Saudara tahu bisa menangis lewat internet. Dia menangis, oh mama, bapak, saya tidak suka Amerika. Dia menangis. Dan saya bapak yang baik, saya jawab, oh sayang, kami ada di pihakmu, kami berdoa. Tapi di muka saya senyum, terima kasih Tuhan. Anak saya sudah lewat lembah gelap dan dia akan keluar lebih kuat. Dia belajar fight. Karena saya mau dia belajar berseru kepada Tuhan, bukan kepada orang tua. Dengan desperation kepada Tuhan. Dan orang tua tidak akan selalu selamatkan dia. Itu yang kita perlu sekarang ini dalam COVID. Dan yang ketiga, poin ketiga dari ayat 16 dan 17, pasal 86 ini. 16, berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku. Berilah kekuatanmu kepada hamba-Mu. Selamatkan saya. Lakukanlah kepadaku suatu tanda kebaikan. Supaya orang-orang yang benci aku melihat dengan malu bahwa Engkau ya Tuhan telah menolong dan menghiburkan aku. Jadi dia minta tanda. Dia minta tanda tapi Tuhan akhirnya menjadikan kita tanda. Tuhan berikan rahmat. Tuhan berikan kekuatan. Tuhan berikan keselamatan. Supaya kita cerminkan Yesus kepada orang lain. Contoh, beberapa tahun lalu, saya mulai kehilangan kemampuan melihat dengan mata kiri. Karena obat malaria, chloroquine, kina yang kami makan bertahun-tahun. Tiap hari sebagai pencegahan. Dan tidak tahu pada waktu itu bahwa chloroquine tersimpan dalam tubuh dan bisa hancurkan macula atau bagian di belakang mata. Jadi saya mulai kehilangan kemampuan lihat dengan mata kiri. Saya ke Houston Medical Center di Amerika. Mereka bikin penelitian 2 hari di dalam, di luar semua. Dan hari terakhir saya dipanggil ke kantor dokter dan dia perlihatkan semua hasil dengan penjelasan, oh matamu rusak dua-duanya. Satu sudah nyata tapi yang lain akan ikut. Saya duduk di situ dengar, oke, terima kasih, tenang. Dan dia lebih tegas dan kalau saudara kembali ke Papua dan dapat malaria 1 kali lagi, bisa kehilangan tiba-tiba kemampuan melihat. Oke, terima kasih. Saya berdiri mau menuju ke pintu, dia cegah saya di pintu. Dia marah. Dia pikir saya tidak mau dengar nasihat dari dokter. Dan dia 1 kali lagi coba yakinkan saya dengan kata. Dan dari sudut pandang medis, saya tidak bisa lihat satu sebab, satu alasan kenapa saudara masih bisa melihat sekarang ini. Dan saya senyum, betul, dari sudut pandang medis tidak ada sebabnya, tidak ada alasan saya bisa lihat. Tapi dari kasih karunia Tuhan ada kemampuan melihat, cukup 1 hari demi 1 hari. Dan kalau saya bisa berikan mata supaya satu suku datang kepada Tuhan, why not? Kenapa tidak? Karena hidup ini bukan untuk kenikmatan kesenangan saya, tapi untuk waktu singkat untuk memenuhi panggilan Tuhan. Dengan sedikit waktu ini yang Tuhan pinjamkan, percayakan kepada saya. Itu, kita minta tanda, tapi Tuhan menjadikan kita tanda. Markus 16 ayat 20, dan tanda-tanda akan mengikuti mereka yang percaya. Tanda-tanda apa itu? Kita selalu pikir tanda ajaib, mujizat. Tapi ingat, dari 2 Korintus pasal 4 ayat 4, mata semua manusia dibutakan oleh ilah zaman ini. Supaya mereka tidak dapat melihat terang dari Tuhan. Semua buta. Dan tanda adalah sesuatu yang harus dilihat dengan mata. Kalau tidak dilihat itu bukan tanda. Jadi kita dijadikan tanda untuk membuka mata yang buta. Seperti Paulus bilang di dalam Kisah Para Rasul 26 ayat 18. Dia bilang, saya dipanggil untuk membuka mata yang buta. Yesus juga di Lukas pasal 4. Dia bilang dia juga dipanggil untuk membuka mata yang buta. Dan kita
Saudara saya meneruskan pekerjaan Yesus di bumi ini. Siapa yang percaya akan buat pekerjaanku bahkan lebih daripada pekerjaan itu. Itu janji Yesus. Jadi kita teruskan pekerjaan Yesus untuk membuka mata yang buta. Saudara adalah pembuka mata yang buta. Katakan, saya pembuka mata yang buta. Ya, itu panggilanmu. Setiap hari, dalam hal apapun, dalam kerja, di sekolah, di rekreasi, di waktu belanja, di tempat semua. Waktu Yesus buat mujizat pertama, dibuat di mana? Di Kana, waktu ada pesta dan anggur sudah habis, supaya orang yang buat pesta tidak malu, Yesus bikin mujizat. Itu mujizat pertama, memenuhi kebutuhan, jawab kebutuhan yang dirasakan manusia. Itu membuka mata dia, bahwa ada Allah yang penuh kasih. Di zaman ini banyak orang akui ada Allah, tapi mereka pikir Allah jauh, dan dia tidak peduli dengan kondisi manusia sekarang ini. Kita buka mata bahwa Allah masih peduli. He cares. Dia sangat dekat dengan kita. Pemimpin penjara, dia ada gempa bumi dan semua orang lari. Dia pikir lari keluar, tapi Paulus bilang, jangan takut, kami masih di sini. Itu menjawab kebutuhan yang dirasakan, karena dia takut dia akan divonis mati karena semua tahanan lari waktu gempa bumi. Dan dia percaya dengan seluruh keluarga menjawab kebutuhan. Mungkin saya akhir dengan contoh ini. Waktu ada gerakan besar di suku Sawi, ada 5 kampung di sekitar rumah kami. 1, 2, 3, 4 yang meresponi dan bertobat cepat, tapi 1 tidak. Bertahun-tahun tertutup karena pemimpinnya kampung itu, KW namanya, dia larang semua orang ikut pelayanan kami. Istrinya beberapa kali ikut dan waktu sembunyi-sembunyi, dan waktu pulang KW pukul dia setengah mati. Nah, istri KW dia menjadi hamil 1, 2, 3 kali, melahirkan bayi yang mati, stillborn. Dia tidak pernah melahirkan bayi yang hidup. Kali keempat, waktu dia hamil, KW izinkan dia datang ke klinik yang istri saya jalankan, dan dia beri perhatian khusus bagi ibu-ibu yang hamil. Dan dia buat dengan istri KW. Sampai sudah 9 bulan lewat mau melahirkan, KW izinkan istri saya bantu dia melahirkan. Dan dia melahirkan bayi yang hidup pertama kali. Dan istri saya buat sesuatu waktu itu yang dia selalu buat waktu ada ibu melahirkan. Karena ada satu pengusaha di Amerika, dalam sepanjang umur hidup, waktu dia ada business trip ke kota apapun, menginap di hotel, waktu setiap kali dia mau check out dari hotel, dia pergi ke tempat mandi, ambil sabun kecil, dan sakukan baru check out. Nah, itu orang Amerika banyak buat itu. Mungkin di Indonesia tidak. Tapi waktu dia mau pensiun, dia di garasi ada karton besar penuh dengan sabun-sabun kecil dari semua hotel di mana dia menginap. Dia tidak pakai sabun itu, dia hanya kumpul-kumpul. Dan waktu dia pensiun, hari tua, dia pikir, apa saya bisa buat dengan sabun-sabun kecil ini? Mungkin Jim Yos bisa pakai di tengah hutan Papua. Mungkin dia pikir saya tidak mandi. Dan dia kirim. Dan saya masih ingat, sampai hari ini, harinya tiba sabun itu. Karena waktu itu, ada pesawat 1 kali sebulan datang. Dengan makanan, kami rindu. Pesawat datang 1 kali setiap bulan. Turun di sungai, bawa makanan. Kami turun, waktu pesawat turun, kami turun ke pinggir sungai, terima barang, dan ada karton besar. Saya lihat istri, dia lihat saya, kami semangat. Saya buka, sabun. Tidak bisa makan sabun. Tapi istri saya dapat ide. Dan setiap ibu yang melahirkan, dia kasih 1 sabun kecil ini dengan instruksi bagaimana caranya bawa bayi ke sungai dan kasih mandi bayi dengan sabun. Dan dia kasih istri KW. Dan istri KW setiap hari dia turun di sungai, kasih mandi anak, kembali ke rumah. Anak itu hidup 1 minggu, hidup 1 bulan, hidup 3 bulan. Baru KW mau kasih nama. Dia tidak mau berikan nama karena dia yakin anak akan mati. Jadi percuma kasih nama. Dia tunggu 3 bulan baru berikan nama. Dan hari itu dia datang ke rumah. Belum pernah dia datang ke rumah. Duduk dengan saya dan dia buka hati.
Jim, dari hari pertama saya lawan semua yang Pak Jim buat di sini. Saya tidak izinkan siapapun dari kampung saya ikut pelayanan. Tapi Bapak Jim mengasihi saya dan istri saya begitu banyak sampai memberikan sepotong sabun supaya anak saya bisa hidup. Saya mau dengar tentang Yesus ini. Dan hari itu dia serahkan hidup kepada Tuhan. Dia buka pintu dan satu kampung datang kepada Yesus karena sepotong sabun. Kita tidak selalu tahu. Tunjukkan kasih sedikit kecil yang bisa buka hati seorang, sekeluarga, sekota, sebangsa. Dari sesuatu kecil bisa ada terobosan. Jadi sekarang saudara, jangan takut waktu yang susah. Jangan takut gagal. Karena di tempat itu, Tuhan hadir dalam hidup kita. Di tempat itu, saudara sungguh-sungguh bertumbuh. Di tempat itu, kita bertemu dengan Tuhan. Perjumpaan ilahi terjadi. Jadi mari kita berkembang di tengah-tengah kekacauan sekarang. Melihat semua peluang. Saya akhir dengan ini. Saya hanya takut COVID selesai dan banyak pintu yang Tuhan siapkan kita tidak lihat atau tidak bukakan. Kesempatan dalam COVID yang Tuhan mau kita berkembang dan maju, kita tidak menggunakan. Mari kita pakailah semua dari Tuhan. Peluk penderitaan, peluk kegagalan, karena di situ akan ada kebangkitan. Tuhan menyertai kita semua.